Halo guys, ini ketemu lagi sama kita. Aku dan Marvel. Nanti dulu. Saya mau ngomong dulu. Jadi ini kita lagi nunggu Meta pulang kerja. Kebiasaan biasa ya setiap hari kita lakukan. Ini suatu kewajiban yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan nanti hanya ribut, kacau balau. Oke, jadi ini kita lagi nunggu aja nih, ada kerjaan, nunggu di sini. Marvelnya main situ aja nih, nak tuh ini yang mau lihat Marvel nih ya. Jadi Marvel ini sudah ikut jemput itu dari umur kecil lah ya, dari 3 bulan. Karena 3 bulan juga kemarin dia udah ikut mudik ke Pagaralam, pulang ke daerah asal Meta, Pagaralam. Dan dia kan nangis loh waktu pulang. Waktu jalanan untuk ke Pagaralam itu kan lumayan panjang, sekitar 6 jam ya, 6 jam sampai 7 jam. Itu dia nggak rewel. Jadi mungkin dia sampai sekarang udah kebiasa kalau misalkan naik mobil untuk jalan kemana-mana itu udah biasa. Dia nggak nangis, tidur aja. Yes. What? Wow, dompet. Nah, masuk. Kan saya bilang jangan dimainin, nak. Adek, nanti susah nyarinya. Tuh kan, tahu kamu. Ya, jadi inilah salah satu jangan nanti dulu ya, lagi cek ini. Kemana itu? Mana? Udah. Yaudah nantilah. Jadi Marvel sekitar umur 3 bulan dia udah jalan. Maksudnya sering. Dia udah bisa ikut kemana-mana. Termasuk dulu waktu dia umur 4 bulan itu kan emaknya udah masuk kerja tuh. Jadi mungkin sekitar dia udah 4 bulanan udah masuk kerja. Dan karena memang Marvel dari kecil ikut terus. Dulu waktu pernah karena kan kebetulan kalau misalnya orang rumah ini kan dia pulangnya lumayan malam. Kadang jam 11, ada yang sampai jam 12 lah. Dan kadang lebih dari itu. Apalagi kalau masuk ke bulan puasa. Itu bulan puasa itu seminggu. Hamin 7 itu dia udah pulangnya udah mulai larut malam. Bisa sampai jam 2, jam 3 malam. Jadi ya ini udah jadi temen lah, udah jadi sahabat. Ini sahabat ayah ya yang udah nemenin ayah terus ya, jemput bunda, karena dia nggak mau ketinggalan loh. Kalau misalnya jemput bunda aja di rumah, kalau misalkan dia tidur itu jam 11 sampai jam setengah 12 tuh dia pasti bangun, karena dia tahu pasti bapaknya mau nyemput emaknya. Jadi inilah yang kita lakukan semasa kita masih nunggu. Ya paling mondar-mandir, bolak-balik itu, kursi sini, kursi sana, pindah ke belakang, pindah ke depan. Tapi it's okay, setidaknya menjadi peneman dikala aku sendirian di mobil. Jadi dia nggak rewel loh. Sholat juga. Omboy. Apa? Adik tuh di sana, tempatnya adik tuh di sana.
Sekarang ini dia sudah bisa jadi plagiator, peniru luar biasa. Karena apa yang dilakukan sama mbaknya atau orang lain yang melakukan hal-hal aneh itu pasti ditiru. Contohnya ini nih. No, nggak boleh. Yo, malu. Ini Marcel ini dia sekarang tidur udah nggak rewel, cuman apa kesinggung dibilang dia kalau tidur udah normal, udah kayak manusia biasa gitu loh. Sebelumnya manusia kamu. Karena sebelumnya dia ini lumayan tidurnya teratur. Kalau misalnya tidurnya bisa jam 9, bisa mulai juga dari jam 11. Jam 11 sampai dengan jam ya paling larut itu jam 1 sih. Tapi dia tetap bangunnya sekitar jam 6, jam 7-an. Karena apa ya? Ini lumayan konsisten loh orangnya. Pagi itu pasti pagi tidurnya atau bangunnya. Pintar. Aduh, tuh kan dijadikan. Ini lumayan, ini anak nggak pernah rewel lah. Ya karena dia udah tahu nih bapaknya nggak terlalu gimana gitu loh. Karena kan yang memang pembawaanku juga selengean, nggak yang terlalu gimana gitu. Masih nggak terlalu membuat hidup jadi susah. Kalau bisa dibikin gampang ya kenapa nggak gitu kan. Itu waktu. Jadi gitulah. Sekarang sih Marcel udah masuk berapa tahun dah ya? 1 tahun 4 bulan dah ya kamu ya? Iya 1 tahun 4 bulan. Ya 1 tahun 4 bulan. Dan lumayan menyenangkan lah. Semenjak ada dia ini kadang udah gak ada lagi urat malu. Karena dulu waktu masih muda masih kepikirannya ya bebas. Walaupun kemarin udah ada istri juga masih ya lumayan bebasnya, masih 80% lah. Cuma sekarang pas ada dia bukan berarti menghalangi semuanya, enggak. Tapi ya memang tanggung jawabnya udah mulai 80% langsung berbalik sama dia, sama anak istri lah. Ya gitu. Roda berputar men. Udah saatnya. Iya. Kenapa dibuka? Kamu kan punya topi juga. Tadi kan punya topi juga. Nih, ini punya ayah. Ini punya ayah. Ini punya dek. Tuh. Topi kita samaan loh. Nih. Kan? Dia orangnya humoris juga loh. Orangnya nggak terlalu serius. Tapi kalau misalkan dia sudah terlalu fokus, misalnya nih, kalau dia lagi suka sama sesuatu, dia pasti pandangan fokusnya tuh lebih tajam. Apalagi kalau misalnya dalam hal barang, gerakan atau apa yang dia senangi, itu bisa dia ulang berkali-kali gitu loh. Contoh, kalau misalkan emaknya ada tidak, emaknya buka TikTok, sebelum dia itu biasanya mainnya bukain TikTok, itu dia nonton hal yang sama itu bisa mungkin sampai 20-30 lebih dia ulang-ulang dan dia nggak bosan. Cuma pada saat dia sudah selesai nonton itu, ada hal yang dia tiru gitu loh. Ini lumayan pintar juga nih anak. Nah, udah.
saya. Nah. Ya, jadi aku sekarang fokus buat sama anak istri sekarang, nggak terlalu yang bebas kayak dulu lagi. Ya walaupun ada kesempatan untuk bebas ya paling cuma berapa kali lah kalau dalam hitungan setahun bisa ngumpul sama teman gitu loh. Karena kan sekarang juga corona, jadi banyak batasan-batasan yang harus kita terapkan, seperti protokol kesehatan ya gitu lah. Ini kisahnya kemarin itu waktu sebelum ada Marcel, mungkin panjang juga ceritanya karena gue kentut sob. Nambah. Dia tahu. Karena kalau misalkan ada yang kentut-kentut itu dia pasti ketawa. Jadi waktu nunggu Marcel ini kan, Marcel kemarin tuh kita sempat pending pas setelah nikah itu 1 tahun 4 bulan ya kalau nggak salah. Nah setelah itu baru kemarin kita berencana program juga, karena mungkin setelah 1 tahun tuh ya ada perasaan bunda juga lah, ada perasaan bunda juga. Tapi alhamdulillah usaha kemarin berhasil lah. Terima kasih juga sama Tuhan, karena kemarin kita memang usaha banget loh, sampai nanya teman-teman apa namanya, resepnya apa gitu. Karena lama-lama kita jalan berdua sama 1 tahun ternyata bunda juga gitu. Masih ngerasain bahwa mereka udah punya apa namanya, udah punya buntut lah ya bahasa orang itu, tapi kita belum. Berarti oke lah, karena mungkin rezeki itu belum keluar sekarang tapi nanti. Nah kebetulan kita kemarin itu masih belum, karena kemarin targetnya nikah 17, 18 sudah punya. Ternyata Tuhan ngunturin 1 tahun. But it's okay. Ini nyatanya udah keluar, dan ternyata kayaknya Tuhan ngasih yang terbaik lah ini. Itu terbaik. Jadi kita sempat apa ya, kalau ini pijat tradisional sama nenek-nenek, mungkin sekitar terapinya 3 bulan lamanya. Itu kan karena istri kan kerjanya di retail, dan kemarin sempat ada pelatihan ke Jakarta. Pas kita ke Jakarta kebetulan saya ikut juga. Nah di sana tuh kita benar-benar gimana ya, karena pas istri udah selesai pelatihannya, jadi kita main-main lah ke Ancol. Jadi main ke sana, main yang namanya kora-kora, roller coaster, apa lagi ya yang naik ke atas ke bawah itu, apa itu namanya. Nah itu kita nggak tahu kalau misalkan ternyata Meta itu sedang hamil dia loh, serius. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Jadi pas setelah pulang dari Jakarta, Meta ngerasa nggak enak badan katanya. Terus yang bikin anehnya lagi, Meta tuh selalu bilang, kok pengen makan yang asem-asem gitu. Ya karena kebetulan saya ini agak wawasannya agak sedikit lebih tahu. Kan biasanya kalau misalkan cewek udah yang pengen asam-asam tuh biasanya bawaannya hamil. Ya karena kemarin tuh masih tingkat kepercayaannya masih 60%. Jadi ya udahlah, iseng-iseng lah ke Alfamart atau ke Indomaret lah. Jadi iseng-iseng beli test pack murahan, kalau bisa dibilang murahan tuh. Kalau nggak salah itu harganya sekitar 7 atau 8 ribu. Jadi pas saya beli,
itu bilang sama istri, oh udah nanti aja besok aja, terlalu nggak usah terlalu buru-buru ngetesnya kalau misalnya nggak ada apa namanya tandanya positif kan gak enak juga. Ya udahlah besok. Nah setelah kita besoknya itu si istri tiba-tiba loncat dari WC langsung ke arah badan saya. Jadi langsung nimpa si istri cerita ternyata semalam waktu dia pas tidur dia itu mimpi bahwa dia lagi gunain hasil tes packnya. Pas gunain hasil tes packnya ternyata positif dan dia ulang lagi tes pack itu masih dalam keadaan dalam mimpi katanya sih. Katanya aku tes lagi ternyata positif lagi dan akhirnya Meta bangun. Pas setelah Meta bangun ya dia langsung diambilnya tes packnya semalam aku beli itu dia tes di kamar mandi karena hasilnya wala. Itu udah moment of truth juga lah karena sedihnya bareng-bareng, bahagianya bareng-bareng gitu loh. Nggak nyangka aja kalau misalkan di tanggal itu ternyata ini bocah udah ada di perut Meta. Ya bahagialah. Ya elah nak, ayo dikampleng. Bahagialah. Jadi ada rencana malamnya kita ke dokter karena kebetulan kita di Palembang nih ada direkomendasiin ke dokter Nuswil di Palembang. Jadi kita coba check up, ternyata bener. Ternyata pada waktu itu nih bocah udah sorry. Nih bocah udah 5 bulan di perut Meta. Gokil nggak? Padahal kalau kita ingat-ingat seminggu sebelumnya itu kan kita habis dari Ancol tuh main roller coaster, mainnya naik-naik itu loh. Ya warna-warnanya yang lumayan ekstrim lah. Pada waktu kita cerita sama dokternya, dok kita kemarin habis dari kan dilihat, nggak apa-apa mungkin si dedenya kuat. Gokil. Bisa. Ya alhamdulillah lah buat semuanya. Betul. Ya itu mungkin seputar flashback cerita masa kenangan indah kemarin waktu sama Meta menantian panjang. Nih dia orangnya humoris, suka senyum, suka ketawa. Biasanya lihat kalau misalnya bapak emaknya kentut dia ketawa. Marcel ini dia nggak takut gelap karena emak-emaknya kalau tidur itu pasti blackout karena kita nggak bisa tidur terang. Ada sebagian orang kan bilang kalau misalkan tidur gelap itu biasanya ada tingkat kecemasan gitu loh, jadi suka susah nafas. Kalau menurutku sih itu mungkin bisa jadi fobia, bisa jadi juga mungkin ketidakbiasaan mungkin ya ketidakbiasaan. Kalau kita bertiga sih harus blackout lampu nih. Kalau misalkan nggak blackout tuh nggak bisa tidur, mata nggak nyaman, tidur nggak nyenyak, cahaya seperti masuk dari kulit mata yang paling atas ini biasanya masuk nih. Tuh kalau misalkan cahaya kayak ada warna merah gitu. Ya kan ya, kita teman-teman pernah yang kalau misalkan senter itu ditaruh di tangan itu bisa kelihatan merah, itu sebenarnya bukan lampu men, itu sebenarnya darah itu. Jiwa. Enggak sih, itu emang darah tuh kalau senter di bawah tangan itu nggak kelihatan tuh kan, pernah kan? Coy, aman coy. Masuk.
Makanya hati-hati. Oh sakit, sakit beneran dia. Ntar dulu. Bunda mana ya? Itu di sini aja. Ini mau main ini. Nih. Nggak apa dek. Bundanya kelamaan ya. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Kan udah biasa juga. Nih TikToknya. Nih. Ini biasanya nih. Nih. Bocah lagi tidak fairness ini. Pakai kaki, gokil. Jadi kira-kira gitulah guys cerita sekitar hidup aku sama Meta dan Marcel juga. Sebelumnya kemarin Meta itu sebelum di rolling ke PS dia di Matahari International Plaza IP tuh yang di Sudirman. Terus dia tempat apa ya, tempat favorit juga lah kalau kegiatan kayak gini, nunggu dia pulang gitu. Karena di sana kan dia lantai parkirannya itu yang memang benar-benar ada di lantai 4 di atas. Jadi kalau nunggu di sana tuh nyaman aja gitu, dingin gitu. Karena kan tinggi tuh, Matahari kan termasuk bangunan lama. Jadi gimana ya suasana ya, bisa lihat Ampera, jelas semuanya enak lah. Tapi karena berhubung dia di rolling sini ya ikut aja. Cuman ya parkir mahal. Kalau di sana cuma 5.000, cuma udah flat, ditinggal juga nggak apa-apa. Lagi kalau udah ada member. Ini korban emaknya nih. Sebelum itu dia pasti liatin TikTok dulu. Joget-joget lah dia kayak gitu. Jangan kayak gitu, duduknya sakit. Ya udah, nanti kepletot lagi kakinya. Nah, nih. Ya gitu. Wow. Nah, dia udah mulai nggak slow nih. Gede banget ya ularnya nih. Itu kecil banget tuh. Bisa kan? Hal yang paling menyenangkan kalau misalkan lagi jemput si Meta, itu kita datang dia udah pulang, enak. Yang tidak menyenangkan adalah ketika kita udah datang itu kita masih nunggu lagi 1 jam atau 2 jam lebih.
as days pass us by. At most long for a place that they never find.